Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Rahman dengan NIM 16105111034. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi atau tugas akhir saya yang berjudul perancangan bot untuk monitoring server dari serangan distribute denial of service menggunakan JSON Web Token. Outline-nya adalah pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan. Pendahuluan yang pertama itu adalah latar belakang. Keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam teknologi informasi. Untuk menjaga keamanan server, maka dibutuhkan seorang admin server. Sebagai admin server, tentunya diharuskan untuk mencegah adanya gangguan server, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal adalah serangan DDoS, yang terdiri dari beberapa jenis serangan, seperti UDP flooding, SIM flooding, ping of death, dan remote control attack. Nah, apabila terjadi serangan bertubi-tubi dan jika admin server menanganinya secara manual, maka itu tentunya akan menghabiskan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah bot untuk monitoring server, untuk mempermudah admin dalam mengawasi keadaan jaringan server dan keamanan pada server. Dengan adanya bot, maka admin akan selalu mendapatkan notifikasi dari aktivitas server. Dalam perancangan bot, untuk monitoring server, penulis akan menggunakan metode JSON token. Adapun judul yang diajukan untuk tugas akhir ini adalah perancangan bot untuk monitoring server dari serangan DDoS menggunakan JSON token. Masalah yang pertama ialah bagaimana sistem bot yang dapat melakukan monitoring server agar dapat mendeteksi serangan DDoS. Kedua, bagaimana penerapan metode JSON token agar dapat diimplementasikan pada bot admin server. Nah, tujuannya yang pertama membuat sistem monitoring dari serangan DDoS terhadap server, kemudian mempermudah admin server untuk monitoring jaringan pada server. Ruang lingkupnya karena terlalu luas maka akan dibatasi, yaitu yang pertama, bot merupakan program yang berjalan untuk memberikan informasi. Yang kedua, bot merupakan program berjalan di server yang menyampaikan informasi ada serangan DDoS dan informasi keadaan di server. Kemudian monitoring pada server virtual, kemudian bot hanya bisa mendeteksi serangan UDP flooding dan SIM flooding, dan informasi yang diberikan kepada admin dari bot hanya port SMP, SSH, HTTP, HTTPS, dan FTP. Memberitahukan IP yang telah melakukan penyerang terhadap server melalui bot. OS yang digunakan ialah Linux. Landasan teori, yaitu bot. Bot atau robot dapat diartikan sebagai mesin dengan kecerdasan buatan dan dikontrol oleh komputer yang dirancang untuk mendapatkan berkomunikasi langsung dengan manusia. Kemudian sistem monitoring dapat didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan menurut Mercy 2005. DOS dan DOS, denial of service, adalah serangan sebuah individu terhadap suatu struktur virtual menggunakan komputer yang bertujuan untuk menghambat kegiatan atau transaksi yang sedang berjalan di dalam struktur tersebut. Sedangkan DDoS, yaitu distribute denial of server, merupakan serangan DOS yang dilakukan secara serempak dengan jumlah komputer yang lebih banyak dan punya target yang sama. JSON Web Token ini adalah sebuah token berbentuk string panjang yang sangat random, gunanya sendiri untuk melakukan sistem autentikasi dan pertukaran informasi. Nah, ini berfungsi seperti password contohnya. Jadi ketika user melakukan login, maka server akan memberikan sebuah token. Nanti token tersebut akan disimpan oleh user di browser, dan bila user ingin mengakses halaman tersebut, tentunya harus menyertakan token tersebut. Nah, untuk itu user akan mengirim kembali token tersebut, dan jika sudah melakukan login, maka dia akan tentunya bisa mengaksesnya. Kemudian struktur token ini terdiri dari 3 bagian, yaitu header, payload, dan verify signature. Berikut ini penelitian terkait, dan penulis sudah dapat menyimpulkan bahwa dari penelitian terkait ini belum ada yang memanfaatkan bot untuk monitoring server dari serangan DDoS dari menggunakan JSON token. Metodologi penelitian. Ini merupakan gambar dari metode waterfall. Terdiri dari tahap analisis, desain, kode, tes, dan pemeliharaan. Nah, pada tahap analisis ini nantinya dia mengidentifikasi dan mendapatkan data mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam perancangan. Nah, kemudian pada tahap desain ini terdiri dari 3 bagian, yaitu monitoring server, bot token, dan desain program. Nah, ini merupakan
desain monitoring servernya. Di situ tergambar bahwa terdapat 3 penyerang yang melakukan serangan di DOS. Kemudian firewall tersebut berfungsi untuk mencegah serangan di DOS tersebut. Nah, bot saat firewall mencegahnya, bot mengirimkan notifikasi ke smartphone admin, memberikan informasi bahwa server telah diserang dan serangan apa yang menyerangnya, kemudian port apa yang diincar. Nah, kemudian IP-nya juga akan dikirimkan. Kemudian di set push notification bot token ini berfungsi untuk yang memberikan notifikasinya tersebut, untuk memberikan notifikasi dari bot itu. Kemudian desain program. Nah, untuk desain programnya ini ini merupakan gambaran sudah jadinya cara kerjanya bot. Nah, jika sebuah serangan terjadi maupun request dari server, maka akan dilakukan proses yang dilakukan oleh rule notification-nya. Di sini rule notification-nya sudah ditetapkan ialah IP tables. Nah, pada rule IP tables tersebut akan memilah apakah request tersebut serangan atau bukan. Jika bukan, dia akan dibiarkan masuk dan tidak ada notifikasi. Sedangkan jika dia serangan, akan diberikan notifikasi ke smartphone admin dan dia akan ditolak. Ini merupakan penerapan JWT pada arsitektur RESTful Web Service. Nah, pada gambar tersebut ditampilkan backend system yang berperan menangani autentikasi dan otorisasi. Nah, model yang diusulkan pada proses tersebut ialah pengguna terdiri dari klien yang berbasis web dan mobile. Sistem melakukan pemeriksaan terhadap token. Nah, jika tokennya tidak tersedia atau kadaluarsa, dia akan dikembalikan ke login page. Kemudian pengguna melakukan login. Jika berhasil, maka kredensial akan dikirimkan ke API. Nah, di backend sistemnya, autentikasinya user yang diperlukan. Kemudian di database-nya itu, jika dia berhasil login, maka akan dilakukan pemeriksaan kredensial. Nah, jika kredensialnya valid, token JWT akan dikirim kembali ke usernya itu. Nah, ini merupakan desain penelitiannya yang terdiri dari studi literatur, pembuatan perancangan sistem, membuat sistem, pengujian sistem. Jika berhasil, maka akan memasuki tahap maintenance, dan kemudian pembuatan laporan. Kemudian hasil dan pembahasan. Yaitu yang pertama, analisa sistem. Sistem yang dibangun pada penelitian ini adalah sistem untuk menyelesaikan permasalahan tentang serangan Distributed Denial of Service atau DDoS pada server. Memanfaatkan bot agar memblokir IP penyerang dengan memberikan notifikasi melalui aplikasi. Sistem ini bertujuan untuk mencegah serangan Distributed Denial of Service atau DDoS secara real-time pada server. Adapun serangan DDoS yang bisa diatasi oleh bot, yaitu jenis serangan UDP flooding dan SYN flooding yang diatasi berdasarkan dari permintaan serangan oleh attacker terhadap server. Analisa sistem monitoring. Sistem yang akan dibuat berupa pembuatan web dan Android interface. Pembuatan ini akan membuat server mudah untuk ditambahkan dari web interface dan log notifikasi ke Android user secara real-time. Penyusunan laporan tersebut mengacu pada hasil kajian penelitian penulis di lapangan, guna bisa diterapkan sebagaimana fungsinya dengan baik. Dalam gambaran umum sistem, bot digambarkan dengan alur posisi dari bot, penyerang atau attacker, dan juga data yang masuk dari internet. Pada gambar 4.1, terlihat ketika penyerang yang ingin mengakses web server terhalang dalam bot. Kemudian ketika action tersebut terjadi, maka bot akan melakukan blocking akses pada attacker dan memberikan notifikasi kepada user melalui Android. Berikut ini merupakan flowchart untuk menjelaskan cara kerja bot yang lebih rinci. Cara kerja bot. Aplikasi bot yang dirancang menggunakan Python akan dijalankan secara berdampingan dengan web server yang ingin dilindungi oleh bot. Ketika terdapat request yang ingin menuju kepada web server yang dilindungi oleh bot, maka request tersebut akan ditahan terlebih dahulu oleh bot untuk menentukan apakah itu serangan atau bukan. Cara bot untuk menentukan apakah request tersebut merupakan serangan atau bukan adalah dengan cara memberikan batasan maksimal pada request, yaitu 100 request per detik. Jika request yang dikirimkan oleh pengirim kurang dari sama dengan 100 request per detik, maka bot akan menyimpulkan bahwa request tersebut bukanlah termasuk serangan dan akan melanjutkan request tersebut ke web server yang ditujunya. Sedangkan, jika request tersebut lebih dari 100 request per detik,
maka bot akan menyimpulkan bahwa request tersebut merupakan serangan di DOS. Setelah mendeteksi adanya upaya serangan di DOS ke web server yang dilindungi oleh bot, maka bot akan mengaktifkan firewall untuk memblokir serangan tersebut dan mengaktifkan IP tables beserta rules-nya yang ada di dalam IP tables untuk memblokir serta memblacklist IP penyerang. Setelah memblokir IP penyerang, bot akan mengumpulkan data penyerang seperti IP yang tercatat di dalam IP tables, port yang diserang pada saat mengirimkan serangan, dan waktu pengiriman serangan tersebut. Kemudian bot akan mengaktifkan JSON Web Token untuk melakukan encode pada data penyerang menggunakan algoritma hashing 256. Setelah selesai melakukan encode, bot akan mengirimkan JWT beserta notifikasi serangan melalui server push notification. Server push notification akan menyimpan data penyerang tersebut, lalu akan mengirimkan notifikasi serangan beserta JWT kepada smartphone admin. Analisa pengamanan menggunakan JSON Web Token. Pada penelitian ini, JSON Web Token atau JWT berfungsi untuk mengamankan pertukaran informasi antara dua belah pihak. Setiap informasi request yang dikirimkan oleh user, bot, dan admin kepada web server maupun sebaliknya akan disisipkan ke dalam token oleh JWT. Algoritma HS256 digunakan untuk mengamankan token pada JWT. Dan berikut ini merupakan token yang dikirimkan oleh bot menuju push notification server yang telah di-encode JWT menggunakan algoritma HS256. Itu merupakan gambar token pada JSON Web Token. Yang berunderline merah, yaitu header, ialah berisikan hasil encode dari base 64 dari string JSON Web Token yang mengandung informasi mengenai algoritma yang akan digunakan untuk hashing, dan pada penelitian ini, algoritma yang digunakan adalah HS256. Kemudian, pada bagian pilot, yang di underline kuning, yang berisikan hasil encode dari base body JSON. Pada bagian ini dimasukkan informasi yang dibutuhkan mengenai pengirim dan request yang telah dikirimkan ke web server. Pada penelitian ini, informasi yang disisipkan ke dalam payload adalah IP pengirim, port, dan waktu pengiriman. Selanjutnya pada bagian signature yang merupakan underline hijau. Pada bagian ini, yang terdiri dari hasil encode algoritma HS256 serta string yang telah di-hashing berisikan base 64 dari header dan juga base 64 dari payload. Dan selanjutnya, untuk menjaga keamanan dari informasi dan memperkuat bukti validitas signature, maka disisipkan sebuah secret key yang hanya diketahui oleh admin sehingga orang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun mengeditnya tidak akan bisa melakukan decode pada token tersebut. Nah, pada penelitian ini secret key-nya yang digunakan ialah yang tertera di sini, yaitu PGA NEPRSF FGX 9O23JO 6I D2R4 JDWI 73C6. Analisa rules pada IP tables. IP tables pada penelitian ini berfungsi sebagai filter pada traffic data dan dapat juga disebut sebagai pengatur lalu lintas data beserta firewall. Untuk mengatur traffic dan firewall tersebut, kita membutuhkan rules atau aturan. Pada penelitian ini ditetapkan rules pada IP table sebagai berikut. Pada gambar tersebut, untuk chain input memiliki policy drop, yang berarti jika tidak ada rules chain input yang cocok pada traffic data yang masuk ke dalam lokal sistem, maka traffic tersebut akan di-drop atau ditolak untuk diproses lebih jauh oleh IP tables. Traffic data yang diperbolehkan untuk masuk berada port FTP, SSH, TTP, dan HTTPS. Kemudian pada chain forward memiliki policy drop, yang berarti jika tidak ada rules chain forward yang cocok pada traffic data yang akan diteruskan dari lokal sistem, maka traffic tersebut akan ditolak untuk diproses lebih lanjut oleh IP tables. Sedangkan untuk chain output memiliki policy accept, yang berarti jika tidak ada rules chain output yang cocok pada traffic data yang akan keluar dari lokal sistem, maka traffic tersebut akan diperbolehkan untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pengujian sistem. Pada pengujian sistem,
Saya akan menampilkan video berupa demonstrasi penyerangan terhadap host yang akan dilindungi oleh bot. Silahkan nonton videonya. Saya akan menjalankan program bot untuk monitoring server. Terlihat tanggal dijalankannya bot. Kemudian muncul angka 1. Angka tersebut merupakan jumlah request per detik yang ditujukan ke web server. Ini merupakan monitoring server tanpa adanya serangan. Kemudian saya akan menguji bot dengan melakukan serangan di DOS menggunakan laptop lain untuk memastikan apakah bot mampu untuk memblokir serangan dan IP penyerang. Untuk tampilan sisi penyerang akan saya tampilkan setelah ini. Nah, kemudian dapat terlihat bahwa bot mampu untuk memblokir serangan dan IP dari penyerang. Dapat dilihat juga JWT telah menyisipkan informasi penyerang ke dalam token. Kemudian saya akan menampilkan IP tables dan menunjukkan bahwa bot telah mendaftarkan IP penyerang ke dalam blacklist dalam IP tables. Kemudian saya akan menampilkan sisi dari penyerangnya. Untuk menguji bot, saya menggunakan aplikasi Slowloris untuk menyerang web server yang dilindungi oleh bot. Serangan berhasil dilakukan, terlihat banyak sekali paket yang dikirim ke web server. Namun, serangan tersebut tidak akan bisa mencapai web server karena IP penyerang sudah terblokir oleh bot sejak pengiriman paket serangan yang pertama terkirim, sehingga paket-paket selanjutnya sudah pasti langsung ditolak oleh bot. Sebagai bukti bahwa IP penyerang telah terblokir, kita akan mencoba untuk mengakses IP yang dituju. Terlihat kita tidak bisa mengakses IP tersebut, yang berarti IP penyerang telah terblokir oleh bot. Berikut ini merupakan notifikasi serangan pada smartphone admin. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa notifikasi serangan yang dikirimkan oleh bot sudah sampai kepada smartphone admin. Nah, pada smartphone admin akan menampilkan jenis serangan yang terdeteksi kepada server, kemudian IP penyerang, port penyerang, dan tanggal beserta jam atau pukul penyerang melakukan serangan. Berikut ini merupakan hasil pengujian dari serangan DDoS yang telah dilakukan. Yang pertama, jenis serangan ping of death, serangan belum bisa dideteksi oleh bot. Dan yang kedua, serangan UDP flood. Serangan dan IP dari penyerang berhasil diblokir oleh bot. Yang ketiga, exchange flood. Serangan dan IP dari penyerang berhasil diblokir oleh bot. Dan yang keempat adalah remote control attack, serangan belum bisa dideteksi oleh bot. Kemudian pembahasannya. Dari hasil uji coba yang dilakukan, pengujian dengan menjalankan serangan di DOS pada server, ada beberapa serangan yang belum bisa ditangani oleh bot, yaitu ping of death dan remote control attack. Dikarenakan sistem yang dibuat hanya bisa menangani serangan seperti SYN flooding dan UDP flooding, dengan melakukan pengujian ini dapat dilihat bahwa tidak semua serangan di DOS dapat ditangani oleh bot dan memberikan push notification ke user. Kemudian penutup. Simpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut. Pertama, dengan perancangan bot untuk monitoring server dari serangan di DOS menggunakan user token, pada sebuah jaringan komputer, seseorang yang berlaku sebagai admin pada server mengetahui jika terdapat sebuah serangan atau percobaan intrusi yang ditujukan pada salah satu server yang dimiliki sesuai dengan rule yang telah dibuat. Yang kedua, sistem monitoring server yang dibangun dapat memberikan notifikasi ke administrator server melalui aplikasi Android secara real-time. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan monitoring berbentuk file. Yang kedua, membuat bot bisa bekerja untuk membedakan antara paket serangan di DOS atau paket user. Yang ketiga, melakukan pengembangan untuk jenis-jenis serangan di DOS. Yang keempat, melakukan pengembangan untuk melakukan implementasi pada sistem jaringan workstation yang lebih besar, seperti Smart Switch, Smart Detector, dan sebagainya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.